Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abiyat Online. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Muhammad Henry. Kemarin sempat viral ada pernyataan dari seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Nah, pernyataan ini akhirnya menimbulkan kontroversi seolah-olah ya sholat itu tidak wajib, sholat yang 5 itu tidak wajib gitu. Padahal tidak demikian, itu sebuah permainan kata-kata sebenarnya. Dia hanya menjelaskan, mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Nah, ini kata-kata yang menjebak sebenarnya. Karena pada intinya, sholat itu difardukan, diwajibkan di dalam Al-Quran. Nah, yang ia nyatakan itu titik poinnya itu ada di waktunya, di 5 waktu. Nah, terus jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah memang. Memang di dalam Al-Quran itu untuk masalah waktu 5 kali dalam sehari itu memang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu hanya menjelaskan tentang kefarduan, dan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi waktu 5 itu tidak dijelaskan spesifik, tapi kita sebagai umat muslim di dalam menjalankan syariah, dalam menjalankan hukum di dalam agama Islam itu masyadirul ahkamnya atau landasannya ada 4 yang menjadi kesepakatan, yaitu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma, yang terakhir adalah qiyas. Jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh terus oh itu nggak ada di Al-Quran, terus oh berarti ini bikin-bikin, nggak ada ya, nggak gitu. Karena aturan kita di dalam agama Islam itu, di dalam fikih, memang tidak hanya merujuk kepada Al-Quran, tapi juga merujuk pada sunnah, pada hadis penjelasan dari Rasulullah, dan itu menjadi penjelas atau tafsir di dalam menjelaskan maksud dari Al-Quran. Langsung sajalah kita bahas ya. Di dalam kitab fikih ini Tadhib fi adillati matnil ghayah wa takrib. Nah, di dalam kitab ini diterangkan gini. As-sholatu al-mafrudatu khomsun. Sholat yang fardu itu ada 5. Nah, ini loh dasarnya biar tambah yakin. Yang pertama gini, al-aslu fi masyru'iyyati sholah. Jadi asal dari disyariatkannya sholat. Ayat minha diantaranya, di antara ayatnya adalah inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan itu ada waktunya. Nah, mauqutan di sini kan memang tidak secara spesifik dijelaskan di dalam ayat. Namun karena ini adalah sholat ya, perbuatan dikerjakan, maka kita merujuknya kepada hadis, kepada contoh sesuatu amal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masa terus ini nggak ada 5 waktu harus dijelaskan spesifik ya, nggak seperti itu saudara. Nah, ini adalah penjelasan hadisnya biar lebih jelas. Ini wa ahadis minha hadisu ibni Umar radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Langsung aja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadu an la ilallah. Ini penjelasan hadisnya bahwa wa iqamis shalah, kewajiban mendirikan sholat. Nah, untuk masalah 5 waktu itu juga dijelaskan di dalam hadis ini. Wa ja'a fi hadisil Isra. Fafaradallahu ala ummati khamsina sholatan. Allah itu mewajibkan atas umatku, saya Nabi Muhammad gitu ya, khamsina
50 sholat. Faroja'tuhu faqala, lalu saya bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Faqala hiya khamsah, maka akhirnya diwajibkanlah atas umatku ini 5 sholat. Wahiyya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Maksudnya apa? Maksudnya hiya khamsun, sholat itu 5 waktu, min haisul fi'l, dari segi perbuatannya itu sholat itu 5 waktu. Hiya khamsuna 50 min haisul ajr, tapi pahalanya 50. Nah, inilah satu hadis yang menjelaskan bahwa sholat itu memang dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Yang kedua, wal hadisul ladzi yajmi'u mawaqit as-shalah. Lalu hadis yang menjelaskan tentang berkumpulnya 5 waktu sholat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadisnya berbunyi gini: Annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitus sholat. Jadi ada seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu sholat. Jadi sudah sejak dulu ada orang itu nanya, ini kok sholat, ini waktunya kapan aja itu. Di Al-Quran kan memang tidak dijelaskan spesifik. Terus hari ini ada orang yang bertanya seperti itu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah klise, yang sudah pernah ditanyakan lebih dahulu. Jadi ya satu sisi memang membuat orang kritis, tapi dikhawatirkan bagi orang yang awam malah membuat kebingungan itu. Nah, selain di hadis tadi kelanjutannya, jadi Rasulullah itu tidak menjawab hal tersebut, tidak menjawab pertanyaan orang tersebut. Lantas Rasulullah langsung mempraktekannya, ya. Faqamal hajar, lalu Rasulullah itu mendirikan sholat fajar. Nah, wana sulayakatu yarifu, lalu mendirikan, lalu Rasulullah memerintahkan orang tersebut, lalu melaksanakan sholat duhur, lalu melaksanakan sholat asar, lalu melaksanakan sholat maghrib, lalu melaksanakan sholat isya. Jadi memang sudah ada penjelasan tentang itu, dan umat Islam itu tidak boleh mengingkari hadis, tidak boleh mengingkari hadis yang jelas-jelas mutawatir, jelas-jelas dia sahih. Jadi nggak boleh yang namanya ingkarul hadis. Saya ulangi lagi, di dalam agama Islam rujukannya atau masodirnya, ya, masodir itu landasannya dalam menjalankan syariah itu tidak hanya Al-Quran, tapi meliputi Al-Quran, lalu dijelaskan dengan sunnah atau hadis, lalu ada ijma, dan ada qiyas. Sehingga jangan sampai salah paham, seolah-olah ini Al-Qur'annya kok seperti ini, wah ini saya melaksanakan sholat karena memang saya ingin, ya, walaupun di Al-Quran tidak menjelaskan 5 waktu karena saya ingin, ya enggak gitulah. Maka perlu di dalam belajar fikih, nah untuk memahami lah, ya, untuk memahami syariat Islam itu tidak cukup hanya membaca Al-Quran, maka perlu ilmu-ilmu lain. Jangan sampai orang-orang yang atau kita semisal hanya belajar Al-Quran lalu berfatwa, lalu menjelaskan hal-hal yang membuat orang kebingungan, karena butuh pendukung ilmu-ilmu lain di dalam memahami Al-Quran. Tidak secara letterlek memahami Al-Quran itu, butuh bantuan ilmu-ilmu lain, mulai dari usul fikih, mulai dari bahasa, balaghah, nahwu shorof, dan lain sebagainya. Jadi tidak sesimpel itu. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Tapi saya mengapresiasi, ya, teman-teman yang mau mengkritisi itu. Ya satu sisi memang itu mungkin memancing kita untuk mengkritisi, tapi alhamdulillah lah, dari kontroversial itu akhirnya kita mau belajar, mau memahami sebenarnya perintah Allah itu seperti apa, tujuannya apa, dasarnya apa.
Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.